Halo, apa kabar Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, kerakyatan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, saat ini sudah bulan September. Biasanya di Indonesia bulan September diisi dengan isu-isu politik yang agak penuh dengan suasana konflik. Kita berharap pandemi ini bisa meredakan suasana sehingga mungkin kericuhan yang terjadi setiap tahun di bulan September atau perang opini yang terjadi setiap tahun di bulan September kali ini absen. Tapi di luar itu semua, sebetulnya permasalahan yang masih ada di Indonesia sebenarnya menyangkut dalam beberapa urusan. Kami mengajukan 3 hal di sini. Toleransi, kepemimpinan, dan kesejahteraan rakyat. Kami memandang ketiga hal itu bisa menjadi Holy Trinity bagi bangsa Indonesia, sehingga kemudian tumbuh menjadi bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Yang pertama narasumber tetap dalam kajian COVID-Nomics di Fam Station, ada Dr. Iman Sugeng. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan narasumber berikutnya tamu istimewa kami, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi, Dr. Muhammad Zainul Masdi, seorang ulama, mantan gubernur NTB, sekarang Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Apa kabar, Tuan Guru? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, Mas. Ya, sehat selalu ya, Alhamdulillah. Sehat selalu. Jadi sekarang sebelum mulai, saya ucapkan selamat dulu dengan jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama kepada Tuan Guru Zainul. Iya, makasih Bang. Tapi saya sebenarnya passion saya kan mengajar, jadi saya tetap seorang rektor di Institut Islam Hamzan Wadi di Lombok sana. Di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Ya. Betul. Kalau jadi komisaris begini, kira-kira sudah terbayang belum, Bang? Apa yang akan dikerjakan itu nanti? Iya, sebenarnya kalau saya kan prinsipnya kita ini kan menerima amanah kalau memang kita mampu ya. Artinya memiliki pemahaman dan kemengertian. Ya paling enggak hal-hal yang fundamental lah terkait dengan amanah itu. Ya. Kalau saya sih dulu ketika berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat itu sempat kerja dengan teman-teman di NTB untuk mengkonversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Jadi kita bank daerah kedua setelah Aceh ya, Nangguru Aceh Darussalam, itu yang bank daerahnya itu yang full syariah. Jadi bank umum. Bedanya kalau di Aceh itu mereka diwajibkan oleh konun, jadi sifatnya sorry. Nah, kalau di NTB itu pilihan gitu. Jadi saya pikir ada background lah ya terkait dengan amanah ini. Intinya bagaimana membangun satu ekosistem ya ekonomi syariah yang berkontribusi untuk penguatan ekonomi nasional. Iya. Kalau kemarin diangkatnya jadi komisaris di bank umum biasa, kira-kira bersedia nggak itu, Tuan Guru? Saya pikir bank umum syariah ini saya punya passion di situ. Oke. Tapi sebagian orang masih ada yang menolak soal perbankan, baik itu perbankan umum, sebagian juga perbankan syariah masih juga memandangnya itu ya belum sesuai syariah sebetulnya. Pandangan dari Tuan Guru sendiri? Memang itu persepsi ya sebenarnya. Menurut saya sih karena ketidakmengertian atau karena pernah mendapatkan satu pengalaman yang mungkin kurang baik ya, dan itu juga menjadi semacam peringatan juga bagi bank-bank syariah untuk benar-benar di dalam operasionalnya, interaksinya dengan masyarakat itu mencerminkan ya nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Nah, pandangan sebagian masyarakat terhadap perbankan ini apakah juga merupakan salah satu bentuk problem toleransi juga di sini? Saya pikir tidak ya. Jadi lebih kepada lebih kepada persepsi saja. Jadi ketika ada satu objektifikasi ya yang berlandaskan misalnya ajaran agama, lalu kemudian diobjektifikasi menjadi undang-undang, dan dari undang-undang itu lahir produknya termasuk perbankan syariah ya. Kan bank syariah ini sudah punya undang-undang perbankan syariah. Jadi ketika satu kebijakan publik itu hasil dari objektifikasi tuntunan agama,
Saya pikir saat itu ketika dia diobjektifikasi, lahir jadi undang-undang, itu artinya dia milik semua. Ya, jadi ya bisa saja dari manapun sumbernya, tapi ketika para wakil rakyat sudah sepakat, itu menjadi regulasi, itu milik kita semua. Jadi karena ya perbankan syariah itu walaupun dia terinspirasi dari nilai-nilai Islam, tapi dia memiliki universalitas. Jadi di titik itu ada korelasinya dengan Islam rahmatan lil alamin. Lahir dari tapi menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Jadi wujud dari Islam rahmatan lil alamin sebetulnya salah satunya bisa ditunjukkan dengan keberadaan bank syariah itu sendiri. Bukan hanya bank syariah, tapi dalam aktivitas ekonomi sebenarnya. Ya, jadi ketika dulu Nabi membangun pasar di Madinah, itu pasarnya itu kan sangat inklusif sebenarnya ya. Yang dilakukan oleh Nabi itu bukan kasih merek ini pasar Islam, enggak, tapi justru beliau lebih kepada bagaimana membangun transaksi-transaksi yang fair, tidak ada gopor, tidak ada kemudaratan, kemudian juga tidak ada eksploitasi gitu. Jadi pasar yang etis sebenarnya ya. Dan itulah pesan Islam dalam ruang muamalah, saya pikir ya, bahwa kalau dalam ruang akidah, ruang ritual itu sifatnya eksklusif memang, dan itu seluruh penganut agama seperti itu ya. Ya ada yang Muslim ke masjid, kalau ritual, yang Kristiani ke gereja. Tapi juga ada ruang muamalah, dan itu ruang yang besar sekali. Sehingga kalau kita ibaratkan seperti rumah ya Bang Hardy, ya kira-kira ruang muamalah itu ruang keluarga lah ya. Jadi di situ kita bisa berinteraksi, dan disitulah sebenarnya Islam memenuhkan ruang itu dengan panduan ide-ide yang menarik untuk kita amalkan sebenarnya. Ya, baik. Tadi pandangan Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi mengenai perbankan dan khususnya lagi perbankan syariah. Saya ingin ke Pak Iman dulu. Kalau Pak Iman kan komisarisnya di bank konvensional. Nah, ini masih adakah gitu pandangan yang katakanlah mungkin agak penuh prasangka terhadap perbankan konvensional yang mungkin dilandasi juga oleh perbedaan pandangan secara keagamaan? Enggak, saya pikir begini ya, Mas Ardi, kita perlu meletakkan permasalahan itu sesuai dengan proporsinya ya. Kata toleransi, bahasa Inggrisnya tuh tolerate. Tolerate itu apa? Ya, tolerate terhadap perbedaan. Ya, menerima. Paham ya? Jadi kemudian yang anti toleransi itu kan memaksakan perbedaan ini supaya satu menjadi sumber konflik, ya kan? Kedua ada berusaha untuk menyamakan, ya kan? Jadi kalau saya ya kata yang paling tepat untuk bangsa ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul. Ya kan, kata yang paling tepat dalam mensamerikan apa itu toleransi. Jadi kita tidak berusaha untuk memaksakan semua itu harus sama. Kan? Nah, berkaitan dengan bank syariah, ya kan? Berkaitan dengan bank syariah. Jadi semua agama, ya, semua agama itu dipersilahkan mestinya untuk dipraktekkan dan saling mentoleransi, ya kan? Kalau misalkan teman-teman dari umat Kristiani, misalkan apa itu Katolik atau Kristen punya format bank sendiri, ya kan, kita toleransi saja, paham ya? Dan kehidupan yang berbeda itu sebagai sesuatu hal yang wajar, dianggap wajar, perbedaan itu. Mestinya wajar. Mestinya wajar, karena memang kita tidak bisa 100% sama. Nah, ketika kemudian orang berusaha untuk memaksakan, kalau dalam beragama, jangankan berbeda agama, satu agama saja, kadang-kadang kita saling paksa. Ini Pak Tuan Guru, ini banyak sekali referensi pasti, ya kan? Dikit auto kafir. Ya, auto kafir lah gitu ya, takfiri dan lain-lain, ya kan? Nah ini sebetulnya karena jadi menggunakan agama atau latar belakang apapun, nanti saya kaitkan dengan hal politik ya, menggunakan latar belakang politik
untuk mengeksploitasi perbedaan. Apakah dia itu mengeksploitasi perbedaan itu memaksakan untuk mengikuti dia, tidak mentoleransi perbedaan orang lain kan? Atau justru mengambil benefit dari perbedaan. Taruhlah politik apartheid, ya kan? Itu kan dia mengeksploitasi perbedaan sebetulnya. Biar berbeda, kemudian perlakuannya berbeda. Yang kita promote dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah biarlah berbeda, tapi perlakuan sama. Paham ya? Baik. Perlakuan sama. Kira-kira begitu. Yep. Filosofi dari apa? Toleransi lah. Kira-kira. Nah itu, Maaf, Tuan Guru. Ini mudah sekali diucapkan gitu. Mudah sekali digambarkan, mudah sekali dijelaskan, tapi kenapa ya itu bertahun-tahun kita susah sekali untuk menjalankan itu. Saya, ya. Begini Bang, menurut saya kita juga perlu menguji ya apa yang disebut dengan kita sebagai bangsa yang religius ya. Jangan-jangan kita sebenarnya merasa diri religius saja gitu, tetapi kita tidak punya kefahaman yang cukup ya terhadap tuntunan-tuntunan agama. Jadi, kalau dalam Islam ya sederhananya nih dalam pemahaman saya, toleransi itu kan salah satu ekspresi dari menghormati orang lain dan memuliakan orang lain. Yeah. Dalam Islam memuliakan manusia itu sifatnya zati. Jadi begitu seorang itu lahir sebagai manusia, maka melekat kehormatan yang tidak ada seorang pun boleh mencabutnya. Karena itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu eksplisit di dalam Al-Qur'an itu walaqad karramna bani Adam. Bahkan kalau kita belajar tafsir itu, ayat ini diawali dengan sumpah. Jadi kalau itu ayatnya diawali dengan sumpah ya, ini bersumpah dengan kemuliaan zatnya, itu artinya esensinya sangat penting. Jadi Allah mengatakan, aku bersumpah bahwa kami telah memuliakan anak Adam. Nah dari ayat ini, semua ulama sepakat bahwa karomah insaniyah, kemuliaan manusia itu zatiyah, sesuatu yang melekat. Nggak ada satupun dalam situasi apapun yang bisa mencabut kemuliaan itu. Karena itu ketika ada seorang yang wafat misalnya, lewat di Nabi berdiri. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu orang Yahudi gitu. Kata Nabi, alaisat nafsan, tapi dia kan manusia. Jadi bahkan kepada yang sudah meninggal pun Nabi masih memuliakan. Nah, ini yang menurut saya kita kehilangan ya, respect ini ya, menghormati orang lain karena dia manusia. Nah, kalau kita bisa tumbuh ya kesadaran itu menghormati orang lain karena dia manusia, maka dalam interaksi sosial lahirlah sikap toleransi. Kemudian di dalam interaksi yang multidimensi lahirlah sikap apresiatif satu sama lain. Tapi akarnya itu adalah penghormatan kepada karomah atau martabat kemanusiaan itu. Nah, seringkali kita kemudian di sini di Indonesia yang mohon maaf kita kan mengaku bangsa religius nih, ya religius gitu ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya sangat temporal, hal-hal yang sifatnya tidak esensial, kemudian membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengamalkan yang esensial itu gitu. Ada beda dikit misalnya katakanlah kecenderungan politik ya. Kemudian ada lebih dari itu hanya sekedar pandangan subjektif saja nggak suka sama orang, lalu kemudian insaniah itu dihilangkan. Karena itu saya sih mengajak Anda, kalau Anda mau belajar Islam, ini saya kepada kita semua ya, belajarlah dari Islam yang otentik, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Coba dulu ya, delegasi Kristen Najran. Ya. Najran itu suatu daerah di Jazirah Arabia yang penduduknya banyak Kristen. Dia datang itu pendeta-pendetanya datang ke Madinah, dan ini otentik, hadisnya sahih. Datang ke Madinah, sampai di Madinah menjelang asar, hari Ahad. Hari Ahad itu hari misa mereka. Kemudian dipersilahkan, mereka kemudian menyiapkan diri beribadah di Masjid Rasul. Di Masjid Rasul di Madinah. Yang sekarang kita sebut sebagai Masjid Nabawi itu. Di situ delegasi Kristen itu siap untuk misa, lalu kemudian sebagian sahabat kelihatan agak keberatan gitu.
Maksudnya kira-kira jangan di sini dong, kira-kira gitu. Apa kata Rasul dengan bahasanya kemudian biarin. Jadi jangan diganggu. Lalu dipersilahkanlah mereka untuk melakukan misa di Masjid Nabawi. Itu kan otentik, itu toleransi yang otentik. Jadi memang ada kebutuhan, ya, kebutuhan ritual, ya, yang harus ditunaikan, ya dipersilahkan gitu. Nah, coba nih sekarang kita bayangkan nih Mas Iman ya, mungkin nggak misalnya nih, kalau misalnya ada turis gitu ya, lagi ke suatu desa di mana gitu, lalu kemudian dia hari Minggu dia mau misa, lalu dia mampir di masjid, kira-kira gimana? Bisa? Itu kebayang pun enggak gitu. Tapi pada masa Rasul itu tidak hanya diteorikan, itu diamalkan oleh Nabi. Jadi dilaksanakan oleh beliau dan itu jadi sesungguhnya itu jadi presiden gitu. Lalu ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem, ya, Al-Quds yang sekarang nggak selesai berantemnya itu, ya, karena Zionisme di sana. Itu ketika datang, itu kan kemudian patriark ya yang memegang kunci Al-Quds itu menyerahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar memberikan apa yang disebut dengan Asyurutul Umariyah, statement dan komitmen Umar. Isinya itu semua gereja-gereja, salib-salib, disebut tuh sulban, jadi salib-salib. Jadi kan dalam gereja itu ada salib-salib. Ya. Semua gereja, semua salib, semua tempat ibadah, semua simbol-simbol dari agama tidak akan dipindahkan dari tempatnya. Tidak ada gereja yang dirubah menjadi masjid. Tidak ada seorang tokoh agama pun yang diusir dari rumahnya. Dan tidak ada satu hak orang Kristen yang diambil dengan datangnya kami umat Islam. Itu otentik. Gitu. Nah sayangnya, mohon maaf ya, kita kadang ketika bicara sebagai masyarakat yang religius, kita sering kali mengambil ya fragmen-fragmen dari potongan sejarah yang merupakan bagian dari fase konflik. Jadi kalau sedang konflik itu kan semua adabiat ya atau sastranya adalah sastra perang. Jadi sastranya sastra perang, ya namanya orang perang. Masa kalau lagi perang kemudian sastranya romantis mendayu. Iya. Lagu-lagunya pasti lagu heroik semua. Lagu untuk merebut kemenangan. Iya, maju tak gentar semua. Ya, itu kemudian hazanah intelektual yang lahir pada masa perang, itu yang kemudian kita identifikasi sebagai tuntunan normatif. Sehingga akhirnya tuntunan yang benar-benar normatif yang dicontohkan Nabi pada masa-masa awal ya, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, tanpa sadar kita abaikan. Sehingga kata toleransi itu repot betul kita. Ini toleransi ini perjuangan mati-matian. Enggak, itu sudah given dalam Islam. Ya. Dan sebenarnya sudah given dalam Islam. Given dalam Islam. Jadi seorang Muslim wajib dia toleran. Ya, karena demikian banyak penegasan dalam Al-Quran dan juga dari teladan dari masa-masa kejayaan awal-awal ya, yang merupakan cermin dan potret yang terbaik untuk kita belajar tentang Islam. Jadi terlalu banyak residu politik, residu konflik, termasuk di Indonesia lah gitu. Jadi, gitu. Nah ini di Indonesia ini Tuan Guru. Di Indonesia ini apakah problem toleransi ini memang problem yang sudah menahun sejak dulu atau memang baru-baru ini dan kira-kira karena apa kalau belakangan? Saya pikir di dalam setiap masa selalu ada tantangannya, ada tarik-menarik, dan selalu ada ketegangan-ketegangan yang terjadi antara masyarakat. Tidak mungkinlah dalam masyarakat yang beragam itu sama sekali nggak ada ketegangan. Iya. Tapi masyarakat kita, ya, saya misalnya dari Lombok ya, saya tahu persis bahwa dalam tatanan Sasak itu ada kearifan-kearifan untuk meredam itu. Dulu kita punya filosofi beruga, ya, beruga di Lombok itu nih, Bang ya, Mas Iman itu kan di mana-mana beruga kita. Nah ternyata di Lombok itu tiang-tiang beruga itu mencerminkan pihak-pihak, para pihak. Jadi kalau misalnya konflik antara dua pihak, dia duduk di beruga yang tiangnya 4. Di satu sisi satu pihak, yang depannya itu lawannya kira-kira yang berselisih. Lalu di tiang satu lagi tokoh adat dan satu tokoh agama gitu. Jadi nyandar gitu di tiang. Kalau yang berselisih itu lebih dari 2 pihak, dia duduknya di beruga yang tiangnya 6. Jadi di situ di tiang 1, 2, 5, 6 itu pihak-pihak yang berselisih, lalu 3, 4 yang di tengah itu adalah tokoh agama dan tokoh adat. Jadi bahkan bangunan fisik kita pun itu mencerminkan kearifan bagaimana kita membangun tatanan untuk meredam konflik dan menyelesaikannya dengan baik gitu. Nah, pasti ada ya. Jadi setiap saat. Cuman kita kan
terlalu sering ya ketika kita bicara misalnya tentang katakanlah perbedaan pendapat ya, lalu kemudian kita cari solusi yang artifisial, yang ad hoc. Ya. Nah, apa artifisial atau ad hoc itu? Mungkin kedua belah pihak tidak punya kesempatan untuk bicara menyampaikan argumentasinya secara utuh. Mungkin sejak awal sudah ada parsialitas, tidak ada imparitas, sehingga hanya satu merasa ya udah kita nasib kita kayak begini mesti kalah terus gitu, yang satu itu pasti dimenangkan. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya yuk kita kembali kepada kearifan kita gitu. Yang muslimnya kembali kepada tuntunan-tuntunan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang sangat genuine gitu. Kalau mau kerja keras lagi balik ke Al-Quran, cuman kan nggak semua. Jadi apa benih-benih intoleransi mungkin ada sejak dulu, tapi kearifan lokal kita selama ini bisa meredam itu. Nah, belakangan sepertinya kerepotan untuk meredam sehingga kemudian menjadi isu yang sangat besar. Nah, itu apa yang terjadi? Saya sering menyampaikan nih, Mas Hardi, Bang Hardi, bahwa kita ini mohon maaf ya kalau bicara media ya. Media itu terlalu banyak memberikan ruang untuk dua kelompok orang di Indonesia. Politisi dan yang kedua selebriti. Ya. Ini dengan kesadaran penuh bahwa saya pernah di politik dan saya termasuk mungkin menurut Bang Hardi dan kenal juga. Tapi kita terlalu banyak memberikan ruang kepada politisi dan selebriti yang sayangnya ya tidak punya cukup khazanah untuk menularkan kearifan ke dalam kehidupan sosial kita. Tapi yang ditularkan itu adalah konflik-konflik. Ya. Ini sering ya, bukan semua, tapi sering sekali gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan lalu kemudian menjadi bahan untuk diributkan oleh semua. Nah, menurut saya sudah waktunya Bang Hardi dan teman-teman yang kerja di media untuk lebih banyak juga memberikan ruang ya, ruang publik untuk para cendekiawan, para budayawan, para seniman ya, yang bisa membangun kehalusan budi kita sebagai bangsa. Mohon maaf ya, politisi dan selebriti rasanya tidak mampu membangun keluhuran atau kehalusan budi kita sebagai bangsa. Ya, ini secara umum saja gitu. Ya, kalau media umum sulit diharapkan, ya kita bikin sendiri seperti ini, Tuan Guru. Ya, iya Bang. Nah, saya ke Pak Iman, selebriti, media, politisi, sejak itu kemudian marah, maka dampaknya itu tadi, gitu. Ada semacam konflik yang terus dipelihara. Ada kaitan dengan motif ekonomi, Pak Iman? Enggak, kalau saya lebih jadi masalah intoleransi ini kan multidimensi, ya kan? Yeah. Tapi satu kata dalam ilmu sosial nih ya, itu akarnya semua dari konstruksi sosial konstruk, ya kan? Sosial konstruk. Dan itu tidak mudah sebetulnya untuk kemudian dijungkir balikan. Yeah. Masalah intoleransi ini. Karena memang sudah ada melekat sebagai konstruksi sosial. Hanya saja dalam situasi atau zaman yang berbeda itu kan selalu evolving, selalu berubah bentuk. Ada yang karena latar belakang politik, ya kan? Karena sedikit perbedaan dalam praktek atau penafsiran beragama, ya kan? Ada yang karena motif ekonomi, ya kan? Ya. Tetapi yang hendak saya katakan itu bahwa masalah intoleransi ini, ya, karena merupakan konstruksi sosial, itu perlu kembali kita dekonstruk, kemudian mengkonstruksikan kembali sosialnya. Sebagai contoh tadi ya, yang di suku Sasak tadi kan, cara meredam konflik itu memang itu adalah untuk dilanggengkan dalam sebuah konstruksi sosial yang seperti itu, ya kan, untuk dilanggengkan supaya kemudian menjadi resolusi terhadap setiap konflik, ya kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, untuk melawan intoleransi yang sudah menjadi konstruksi sosial, ya, apakah kita semua itu sudah membangun konstruksi sosial
yang lain nggak? Alternatifnya. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan taruhlah ya kayak gini lah, kita sebagai akademisi gitu ya, mengeluarkan tata nilai apa segala macam, mungkin nggak akan pernah selesai masalah ini, ya kan? Ya sedikit-sedikit membantu mungkin ya. Kan ini masalah yang berat dan selalu laten terjadi. Kalau kan setiap bulan beda judulnya, ya kan? Misalkan bulan September beda dengan kemarin-kemarin kan? Gitu. Selalu ada temanya, selalu ada narasi. Selalu ada temanya. Kemudian ini intoleransi itu mengemuka. Tadi Tuan Guru mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan kehidupan media, pemberian porsi yang agak berlebihan pada selebriti, politisi untuk tampil di sana, dan sedikit banyak seolah-olah ada upaya untuk mengkomodifikasikan, mengkomoditaskan konflik, mengambil benefit dari konflik yang secara ekonomi sekarang emang lazim itu dilakukan. Ya jadi gini, kalau motif ekonomi pasti begini. Motif ekonomi ya, saya harus melanggengkan misalkan intoleransi itu misalkan ya, motif saya ya. Terus ada nggak keuntungan yang diperoleh dari melanggengkan itu, ya kan? Keuntungannya macam-macam, bisa moneter, duit ya, bisa kepentingan politik, pengaruh dan lain-lain, ya kan? Dan itu sifatnya dinamis, ya sifatnya dinamis. Nah, jadi harus kita bedakan antara kepentingan untuk membelah berdasarkan ya tidak tuh artinya kamu aku, ya enggak, membelah kamu aku mereka kami. Dengan intoleransi itu sangat berbeda, Bung. Paham ya? Intoleransi itu ya kamu bukan aku, ya enggak. Tapi kalau perbedaan itu aku kamu, cukup begitu. Tapi tidak kemudian selanjutnya kamu bukan aku. Ya kan, kira-kira begitu. Perbedaannya memang sangat tipis. Tetapi dalam situasi yang serba dinamis, cepat sekarang ini ya kan, perbedaan yang tipis seperti ini kan kemudian memicu ya berbagai inilah kepentingan untuk bermain. Ya kan, dimanfaatkan gitu loh, cebong lawan apa gitu kan, ya seperti kan, itu terus-terusan seperti itu dan mereka punya kepentingan untuk terus mengeksploitasi itu. Jangan lupa bahwa intoleransi itu bisa menciptakan kesempatan ekonomi, paham ya? Misalkan kenapa sih ada politik apartheid di Afrika Selatan? Ya kan, karena basically itu menciptakan kepentingan ekonomi atau manfaat ekonomi, ya kan? Tetapi juga intoleransi itu bisa berlatar belakang ketidakadilan ekonomi. Karena tercipta ketidakadilan, kemudian orang menjadi sangat intoleran. Ya kan, pokoknya kalau ini golongan ini yang kayak kita habisin, ya itu namanya revolusi industri kayak gitu. Ya kan, di Perancis gitu kan, itu kan kemudian sampai rajanya sendiri, ratunya kan digantung. Ya kan, jadi ini dua sisi yang saling berinteraksi. Kalau dari sudut pandang ekonomi, kira-kira begitu. Nanti kita lanjutkan, kalau soal itu pasti akan ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang saya ingin kembali ke soal toleransi. Nah, Tuan Guru, apakah ini khas Indonesia atau di seluruh dunia juga sedang mengalami hal seperti ini, dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik untuk bisa lebih menghilangkan intoleransi itu tadi? Saya pikir sejauh yang saya tahu ya, termasuk misalnya saya lama dulu di Mesir ya, jadi toleransi itu memang menguat ya. Jadi masyarakat Mesir dulu yang contohnya sangat kosmopolitan ya, karena di situ kan sangat bergaul, keren. peradaban besar ya.
Tapi kemudian lambat laun dalam 20 tahun terakhir itu juga diguncang ya, oleh tindakan-tindakan intoleran yang bahkan berujung kepada sampai terorisme, dan itu berulang-ulang terjadi gitu. Dan bagi para cendekiawan Mesir ini juga menjadi tanda tanya besar gitu ya. Artinya kok tidak bisa ya kearifan yang terpupuk selama ribuan tahun di tengah kita ya untuk hidup bersama, yang membuat kita sudah nggak lagi menanyakan agamanya si A itu apa gitu, tapi kita sudah hidup menyatu sebagai bangsa Mesir. Kok bisa gitu ya dalam beberapa waktu terakhir itu kemudian menjadi hancur lebur gitu. Itu juga pertanyaan besar ya bagi mereka. Nah, saya pikir kita juga tidak bisa lepas dari itu ya, karena kan intoleransi itu kalau dilihat dalam konteks globalisasi juga tidak pengaruh-pengaruh eksternal itu bisa jadi tidak kalah besar dibanding pengaruh internal gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang Bang Iman sampaikan tadi ya, Mas Iman sampaikan. Jadi ada seorang teoretikus ilmu politik ya dalam Islam namanya Imam Mawardi. Dia punya karya besar Al-Ahkamus Sultaniyah ya, dan juga ada Adabud Dunya Waddin. Nah, di dalam Adabud Dunya Waddin itu ada 6 pilar negara yang bisa menghadirkan kenyamanan untuk semua. Itu yang kelima dan keenamnya itu, yang kelimanya Hizbun Darun. Hizbun Darun itu artinya kesuburan yang mengalir, yang berputar gitu. Jadi sumber daya ekonomi yang berputar dan terdistribusi dengan baik gitu. Jadi ini penting sekali ya, masalah keadilan ekonomi. Jadi ketidakadilan ekonomi dengan demikian itu bisa menjadi faktor yang sangat kuat ya untuk memicu intoleransi. Ya larinya kemana-mana lah ya. Nah kemudian yang keenam itu beliau sampaikan setelah Hizbun Darun adalah Amalun Fasih. Amalun Fasih itu bahasa sederhananya adalah harapan yang lapang. Jadi optimisme. Jadi sebagai bangsa itu orang-orangnya itu punya kelapangan hati. Nah, ulama, kenapa yang kelima ini diletakkan bersama dengan yang keenam? Karena yang keenam itu biasanya hasil dari yang kelima. Gitu. Jadi distribusi ekonomi yang baik, ya, yang berkeadilan itu akan menghadirkan optimisme dan kenyamanan untuk semua. Gitu. Memberi harapan. Ya, membuat orang ini bukan masalah kaya miskin ya. Orang bisa saja dia mohon maaf tidak mampu ya, bahasa kita miskin, tapi kalau dia punya harapan, dia akan aman, dia akan nyaman gitu, karena dia merasa dia tetap punya harapan untuk besok yang lebih baik gitu. Jadi menyongsong besok itu dengan harapan gitu. Dan itu penting sekali untuk satu bangsa. Nah karena itu saya setuju ya bahwa bagian penting ketika bicara tentang toleransi ini adalah melihat ya apakah atau seberapa dalam ya akar-akar yang terkait dengan ketidakadilan ekonomi gitu. Ya kita bisa melakukan studi-studi di banyak daerah di Indonesia sebenarnya ya. Misalnya bagaimana melihat Gini rasio di suatu daerah dengan misalnya tingkat kohesivitas sosial di situ gitu. Apakah Gini rasio yang semakin tinggi itu berbanding lurus ya dengan lemahnya kohesivitas sosial alias tegangnya masyarakat di situ. Itu kan bisa diteliti ya. Dan kita lihat di NTB dulu ketika saya berkhidmat sebagai gubernur, itu ada satu daerah ya, namanya Lombok Utara. Lombok Utara itu dalam 10 tahun saya berkhidmat sebagai gubernur, selalu setiap tahun menjadi daerah yang paling aman. Ya. Kenapa dia paling aman? Ya ternyata karena memang aktivitas ekonomi itu paling baik, paling inklusif gitu. Jadi Gini rasionya paling rendah. Jadi kesuburan yang berputar ada di sana. Ya, jadi kemudian itu melahirkan kenyamanan bagi semua. Nah, itu satu hal penting. Yang kedua menurut saya, walaupun toleransi itu, sifat toleran itu adalah ya kalau bahasa populernya kita gaya-gayaan tuh DNA-nya orang Indonesia lah, gitu kira-kira. Gitu. Tapi saya orang yang termasuk meyakini bahwa segala sesuatu itu kalau tidak dirawat akan hilang. Jadi sekuat-kuatnya sesuatu menjadi DNA Anda itu, tapi kalau ada proses-proses tertentu bisa saja berubah gitu. Ya. Itu. Nah, karena itu menurut saya peran pendidikan itu penting. Jadi kalau kita bicara tentang membangun toleransi, kan kita nggak bicara buat hari ini nih, tapi bicara buat masa depan.
Apa yang bisa kita fondasikan ya pendidikan. Karena itu pendidikan multikultural, pendidikan inklusif, ya itu perlu ditumbuhkan gitu. Dan kalau bicara pendidikan, ya guru-gurunya harus punya wawasan untuk itu gitu. Jadi karena itu menurut saya sih kalau bicara tentang toleransi, ya dia seperti kata Mas Iman tadi itu multidimensi ya. Dan semua kita harus bekerja. Jadi jangan bicara toleransi, berarti itu ustadz, kiai, pendeta di masjid. Enggak. Di situ pendidik, di situ ekonom, di situ para policy maker, di situ para regulator, bahkan DPR. Kan filosofi DPR itu sederhana kalau buat undang-undang. Di balik setiap ayat, pasal, ada uangnya, gitu kira-kira kan. Ada dananya. Dalam arti bahwa itu rekayasa, itu bagian dari rekayasa tadi disampaikan oleh Mas Iman, struktur sosial. Bisa kita merekayasa struktur sosial dengan instrumen undang-undang yang ada. Karena kan ada dananya, ada supportingnya lah di situ untuk kemudian bisa dilakukan. Jadi menurut saya kerja-kerja untuk menjaga toleransi itu adalah kerja kita semua. Ya. Dan kalau tokoh agama, saya juga ingin di sini bapak-bapak, saudara ya, teman-teman, Bang Hardi, Mas Iman, dalam beberapa waktu terakhir ya, ketika bicara tentang toleransi, kita tanpa sadar gitu. Mempersempit pembahasan itu hanya pada masalah intoleransi beragama saja. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Jadi zolim merasa kalau kita kemudian menimpakan tanggung jawab yang berat sekali kepada pemuka-pemuka agama untuk hal-hal yang hulunya mereka nggak pegang gitu. Jadi dihilir aja mereka kemudian ceramah-ceramah di gereja, di masjid tapi hulunya mereka nggak bisa kendalikan gitu. Yang hulu ya Mas Iman dan teman-teman semua yang pintar-pintar ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam setiap perbedaan ada potensi intoleransi, dan perbedaan bukan cuma perbedaan agama juga. Ada perbedaan kaya miskin juga gitu, ada perbedaan kesukuan yang mungkin itu pun akan menimbulkan potensi intoleransi juga kalau memang itu berkembang menjadi ke arah sana. Gitu. Baik, dan Famers, kami seperti biasa mengundang Anda semua untuk ikut berpartisipasi. Silakan Anda menuliskan di chat room yang tersedia atau lambaikan tangan jika ingin memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan pada dua narasumber kami. Kita masih membahas tentang toleransi, kepemimpinan, dan kesejahteraan rakyat. Masih bersama dengan Dr. Iman Sugema dan Dr. Muhammad Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang. Saya akan lanjutkan lagi. Jadi tadi udah toleransi sedikit banyak kita udah bahas. Lalu di mana peran kepemimpinan? Pak Iman dulu mungkin. Yang jelas kalau kepemimpinan kan sangat ini ya, itu primer ya. Jadi primer tuh sangat utama lah. Utama. Kita lihat dalam sejarah aja lah, dalam sejarah. Pembantaian besar-besaran ala Hitler itu kan diakibatkan oleh pemimpin, ya enggak? Ya kan? Kemudian politik apartheid yang intoleran, rasis gitu ya. Dalam bahasa lebih terangnya rasis ya, gitu ya. Itu kan karena konstruksi politik. Zionisme pemimpinan elit, ya kan, Zionisme. Terus kalau di masa kolonial Indonesia, ya kan, diciptakan struktur kelas-kelas ya, berdasarkan ras dan ekonomi, ya kan, itu ada kelas-kelasnya. Nah, artinya kepemimpinan bukan hanya person ya, kepemimpinan itu, tapi juga dalam bentuk sistem itu memiliki peran yang sangat krusial bagi terciptanya intoleransi, kekerasan dan lain-lain, atau mencegahnya. Itu sudah sangat jelas, ya. Itu sudah sangat jelas. Karena itu kan kemudian setiap pemimpin di setiap negara, di daerah itu kan kemudian perlu membangun bukan membangun dan memaintain apa yang menjadi legacy dari para pendirinya, ya enggak, dari misalkan ya kita ujung-ujungnya kan mau bernegara ini seperti apa yang dicita-citakan, ya kan, gitu. Pewarisan nilai-nilai itu menjadi sangat penting. Ya. Tentunya
berbeda zaman, berbeda konteks, berbeda aplikasi, ya kan? Nah, penyesuaian ini yang harus kemudian dinamik, tetapi kan nilai-nilainya tetap sama, ya enggak? Taruhlah kalau namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya masa tahun 45 diinterpretasikan sama dengan 2021 kan, nilainya sama, tetapi caranya mungkin berbeda, aktualisasinya berbeda. Jangan sampai kemudian salah paham juga, misalkan ketika produk-produk itu dilabeli halal, ya kan, ada juga yang menentang, ya enggak, ada juga yang menentang bahwa ini intoleran. Wait, kan artinya perlu ada kesamaan persepsi, ya enggak, mendirikan bank syariah, membuat labelisasi halal segala macam, itu bukan bentuk intoleransi, ya enggak, tetapi kemudian itu menghargai perbedaan dan tidak ada paksaan, ya kan, untuk tetap berbeda, biar berbeda, ya kan, tetapi artinya dari perbedaan itu kan yang jadi masalah intoleransi itu tidak kemudian dieksploitasi perbedaannya menjadi apakah keuntungan, apakah untuk konflik atau apa gitu kan gitu. Memahami perbedaan sebagai perbedaan, bukan sebagai sesuatu yang mesti dibeda-bedakan. Kira-kira begitulah bahasa bahasa kampungannya gitu, bahasa desanya. Lalu problemnya apa, Tuan Guru? Kok jadi problem toleransi kita semakin membesar, padahal seharusnya kepemimpinan kita kan harus semakin solid, sistem kepemimpinan kita ini. Kalau bicara kepemimpinan sebagai satu sistem ya kan kajiannya panjang. Ya. Tapi kita memang sudah memilih demokrasi, betul. ala kita dengan seperangkat undang-undang yang ada, termasuk juga sistem pemilihan langsung dalam semua tingkatan ya, kecuali camat aja nggak dipilih. Saya nggak pilih. Kepala desa dipilih tapi camat kagak dipilih gitu. Tapi intinya adalah bahwa pertama kepemimpinan itu memang penting ya, dan kalau dalam Islam itu kan yang paling pertama nanti masuk surga itu pemimpin yang adil ya. Mafhum mukhalafahnya ya, atau sebaliknya gitu kira-kira ya, yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban yang terberat ya pemimpin yang zalim gitu kira-kira. Nah karena itu di dalam Islam itu kepemimpinan itu sebenarnya tidak struktural ya. Nabi itu lebih kepada konteks fungsional ya. Artinya beliau memang sejak awal ya. Coba kita lihat ya. Sebelum masa beliau itu kan selalu daulat tuanku lah kira-kira gitu ya. Daulat raja. Bahkan antara raja dengan rakyat itu seperti antara pemilik dengan budak gitu, seringkali seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu kan di dalam cerita-cerita tuh kalau Romawi misalnya itu dia sujud kepada rajanya dan seterusnya. Nah Nabi itu merubah tradisi itu, beliau tidak memanggil orang-orang di sekitarnya dengan pengikut tapi sahabat. Jadi sahabat Nabi. Jadi dari sisi pemilihan saja itu sudah mencerminkan karakter yang ingin dibangun ya dalam sistem sosial yang ada. Egalitarian tuh luar biasa yang hendak dibangun. Cuman kita saja ini yang mengaku religius tapi kok gaya-gaya feodal gitu. Nah, itu satu ya. Jadi lebih fungsional ya, sehingga semua diperankan gitu. Kemudian Nabi mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kalau sebelum itu kepemimpinan itu dimaknakan struktural, formal, hanya pemimpin tertinggi yang punya kekuasaan politik. Oleh Nabi kepemimpinan itu lalu diturunkan ke bumi ya, dalam arti dimasukkan ke dalam setiap ruang-ruang sosial yang ada ya. Bapak memimpin untuk keluarganya ya, suami untuk istrinya dan seterusnya ya, guru kepada murid dan semua. Nah jadi artinya apa? Sesungguhnya kepemimpinan itu lebih kepada kualitas perkhidmatan kalau dalam Islam. Jadi sepanjang Anda berkhidmat ya untuk kepentingan orang ya, dan menunaikan hajat orang lain, maka Anda menjadi pemimpin. Jadi itu sebabnya Nabi mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin bagi suatu masyarakat adalah pelayan mereka.
Jadi ini disampaikan oleh Nabi sejak lama ya, sebelum ada tulisan di misalnya pintu polisi to serve and protect gitu. Juga begitu jelas sekali beliau sampaikan gitu. Ada yang datang misalnya begitu dari Persia, dia datang kembali ke Madinah, dia datang ke Madinah, orang dari kerajaan Persia gitu. Lalu begitu ketemu Nabi, dia nunduk-nunduk gitu, merangkak. Kata Nabi apa? Dipanggil, jangan gitu dong. Saya adalah anak dari seorang wanita yang makan daging kering seperti ibumu juga. Gitu. Jadi terkaget orang, kok begini yang namanya pemimpin gitu. Berkeras menerapkan itu. Jadi kepemimpinan yang fungsional, egalitarian, tidak feodal. Ya akhirnya terbentuklah masyarakat yang ada di Madinah. Yang 124.000 orang itu kemudian bisa merubah sejarah. Nah saya pikir kepemimpinan yang harusnya kita bangun adalah yang seperti itu. Dan itu bukan berarti dalam sistem demokrasi tidak bisa ya. Bisa gitu, karena ya, itu kan bukan bicara tentang instrumen formal, itu bicara tentang karakter kepemimpinan. Dan itulah yang sebenarnya kita nantikan dan kita harapkan dari seluruh dan semua yang berperan sebagai pemimpin di dalam semua level. Itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan, siapa sih pemimpin kita nih? Kalau kita bicara siapa sih pemimpin-pemimpin kita? Mohon maaf, kita punya kecenderungan sebagai bangsa untuk tidak pernah meletakkan pemimpin pada tempatnya. Maksud saya, tidak ada tokoh negara kecuali kita cari kecacatannya. Coba lihat pahlawan-pahlawan nasional yang banyak sekali. Kalau kita misalnya ingin mengambil inspirasi dari pahlawan nasional yang banyak sekali, kita pilih dulu tuh mana kira-kira pahlawan nasional yang seideologi sama kita. Ya. Misalnya mohon maaf kalau misalnya di di pesantren misalnya nggak mungkin yang akan dikaji Tan Malaka misalnya kan? Ya. Nggak mungkin itu. Pahlawan nasional juga dia, cuman nggak seideologi gitu. Kalau di pesantrennya Hardi bisa itu. Dianggap bukan pemimpin gitu. Dianggap bukan pahlawan untuk semua, tapi pahlawan untuk sebagian. Sebaliknya juga begitu. Mungkin tidak semua tokoh-tokoh Islam kemudian dijadikan sebagai role model ya, di kelompok-kelompok yang misalnya agak jauh dengan nilai-nilai Islam gitu. Artinya kita itu tidak punya kelapangan hati ya untuk menerima tokoh-tokoh bangsa itu apa adanya dan meletakkan mereka semua pada posisi kepemimpinan dan mengambil terbaik dari mereka. Yang saya yakin itu jauh lebih dari cukup ya. Tapi kita selalu menuntut pemimpin yang baik. Iya. Padahal kalau kita sholat jamaah tuh, nih Mas Hardi ya, Bang Hardi ya, kalau kita sholat jamaah nih, sholat sendiri, kita kan nggak berniat berimam tuh. Kita tidak berniat menjadi imam kan sholat sendiri. Lalu datang orang dari belakang, lalu dia pegang pundak kita. Kita tahu nih ada orang mau bermakmum. Maka kita terusin sholat kita, lalu dia berniat untuk menjadi makmum. Ya. Dia menjadi makmum. Artinya apa? Yang namanya berjamaah itu, kadangkala yang menjadi imam nggak perlu niat. Tapi yang harus selalu berniat, itu yang jadi makmum. Artinya apa? Komitmen dari yang dipimpin itu penting, betul. Kalau Anda tidak punya komitmen, sebagai orang yang dipimpin nih, kesediaan untuk dipimpin, itu nggak jadi imam itu. Jadi jangan pernah berharap dapat pemimpin yang baik kalau kita tidak bisa menjadi rakyat yang baik. Kira-kira kayak begitu. Ini dari sisi kita belajar di sholat jamaah ya. Jadi kalau yang di belakang tuh nggak berniat nih, Bang Hardi, sama ruku segala macam sama yang di depan, itu bukan sholat jamaah namanya. Sholat bareng aja itu. Komitmen itu penting gitu. Dulu nih satu lagi terakhir nih. Dulu ada Imam Ali kan, itu khalifah yang keempat kan, Imam Ali bin Abi Thalib itu. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu ada yang komplain zaman Sayyidina Ali itu, datang ke Ali. Gimana nih Khalifah, ente nih kalau zaman ente kok kita berantem melulu katanya. Kok nggak kayak zaman Abu Bakar dulu, tenang-tenang, Umar tenang. Apa kata Ali? Zaman Abu Bakar Umar rakyatnya saya. Zaman saya rakyatnya ente gitu, kira-kira. Jadi gimana nggak berantem kita gitu. Nah artinya apa? Ya bahwa antara yang memimpin dan dipimpin itu harus juga punya ittisal ruhani gitu. Ada nyambung, ya sambung rasa gitu nyambung. Jadi bukan lagi wah ini bukan dia yang saya coblos kemarin waktu pilpres nih, nggak peduli ya, nggak boleh. Ketika Anda menjadi makmum, ya Anda nggak nanya itu, ini imamnya siapa nih? Ini orang ini kira-kira kainnya kotor nggak nih yang di depan?
nggak mungkin kita tanya kan, tapi begitu di depan kita bermakmum di belakang. Dan itu penting ya, itu penting untuk kemudian kita berada dalam satu alur. Ya. Jadi demikian kepemimpinan menjadi efektif dan juga kemudian ya kebersamaan itu menjadi menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kemudian banyak orang yang merasa menjadi pemimpin di negara ini dengan levelnya masing-masing, dengan skalanya masing-masing, dan kemudian merasa ya itu tadi saling menjelekkan satu sama lain dan kadang-kadang merasa paling dizolimi gitu dan lain sebagainya, membakar ke bawah, menyatakan bahwa ini kejadian tidak adil dan lain sebagainya. Sampai kapan kira-kira akan terus terjadi dan bagaimana menyelesaikannya seperti begini tuh? Itu buat Mas Iman deh. Enggak, ini Tuan Guru saya mintanya. Gini, Bang, saya pikir kan COVID ini sudah lebih dari 1,5 tahun ya. Membuat diam di rumah kita, merenung, tafakur, ya, meninggalkan keramaian, kehiruk-pikuan gitu ya. Walaupun kadang-kadang curi-curi juga kita mau cari tahu dinamika lewat sosial media ya, tapi intinya kita punya kemewahan ya. Kita punya kemewahan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelum kita untuk bertafakur di tengah keramaian dan kehiruk-pikuan ini gitu. Jadi kalau tafakur kolektif sebagai bangsa 1,5 tahun ini tidak menghasilkan praktek bersosial yang lebih baik ya dalam bentuk toleransi yang lebih kuat, kemudian tidak menghasilkan praktek-praktek bernegara yang lebih baik, saya khawatir ya nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan sesuatu yang nggak bisa kita tanggungkan gitu. Kalau kesempatan ini kita sia-siakan, saya pikir itu yang penting ya, bahwa ini masa kontemplasi yang luar biasa sesungguhnya. Karena itu saya agak-agak takjub juga kalau melihat kadang-kadang yang bersyahwat politik yang luar biasa pada masa-masa seperti ini gitu ya, yang ya sama sekali tidak empati dengan situasi yang ada. Saya pikir mari kita manfaatkan ya suasana ini untuk kita tafakur dan kemudian kita kembali ke ruang publik ya dengan narasi, dengan pandangan, dengan ujaran ya, dengan tulisan gitu yang bisa mengokohkan ya, kohesivitas kita sebagai satu bangsa. Tapi kalau alasannya mereka pemimpin tidak bisa menghadirkan kesejahteraan, ya saya pikir kan itu relatif ya Bang Hardi. Dalam arti tidak ada tidak ada seorang, jangankan seorang, satu sistem yang sempurna. Ya. Tapi kalau kita menyadari diri kita berada dalam satu proses, ini bangsa nih lagi berproses, kita mengarah ke depan ya dengan semua indikator yang ada ya. Kalaupun ada mundurnya tapi spiral ya, artinya kita tetap maju, berputar-putar melingkar-lingkar tapi tetap maju pada hakikatnya. Ya saya pikir kita harus lapang dada gitu untuk komit sebagai masyarakat, sebagai bangsa ya, bermakmum dengan baik gitu sampai pada nanti proses demokrasi itu terjadi lagi. Saya ke Pak Iman, benar nggak kita sih secara kesejahteraan memang masih bermasalah sehingga kemudian bisa mengancam soal toleransi, soal sistem kepemimpinan? Kalau masalah kesejahteraan kan semuanya selalu berevolusi ya kan, kesejahteraan ya. Kemudian kita tidak bisa menimpakan masalah kesejahteraan ini pada taruhlah satu periode kepemimpinan atau satu generasi ekonomi, karena ini kan akumulasi ya kan gitu. Tetapi saya ingin ikut bersyukur ya, tadi dikasih ujangan sama Tuan Guru ya kan. Kita sebagai bangsa ini sebetulnya diberi kesempatan emas yang kalau dalam istilah Torekot itu ada waktu untuk berholwat, ya Kak? Gitu, ada waktu untuk berholwat gitu. Sudah bisa jadi musik. Gitu. Nah kan pada dasarnya kalau kita masuk ruangan vakum, ya ruangan vakum, ini kan COVID ini membuat kita vakum, ya, vakum dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan apapun, vakum. Mestinya ketika keluar itu menjadi insan yang lebih baik,
Karena kita berkomunikasi itu dengan Sang Pencipta langsung. Ya enggak? Merasapi apa yang menjadi masalah kita segala macam. Nah, mudah-mudahan Tuan Guru ini mohon disebarkan aja yang gini ya kan. Kesempatan emas lah ya kan, kesempatan emas ini jangan sampai terlewatkan untuk kita mengevaluasi diri masing-masing ya kan. Baik sebagai komponen masyarakat, sebagai individu, ya kan, atau sebagai sesama anggota umat manusia di dunia ini gitu. Nah, jadi saya kira COVID ini mestinya sih buat yang tahu seperti Tuan Guru, ya kan, hikmahnya begitulah. Ini menjadi kesempatan emas dan mohon ini disebarluaskan Tuan Guru. Ya, mungkin harus diulang lagi kalau gitu. Hikmah apa yang harus bisa kita petik, Tuan Guru, dari COVID yang sudah 1,5 tahun melanda kita, baik itu dalam hal toleransi, dalam hal kepemimpinan, dalam hal menjadi makmum yang baik, atau bagaimana juga mewujudkan kesejahteraan kita semua itu. Apa sebetulnya poin-poin yang bisa kita petik, hikmah yang paling bisa kita petik dari 1,5 tahun pandemi ini? Itu Kiai Iman itu jawab tadi, sudah nyebut tarekat. beliau nyebut nama, beliau harus menuntaskan penjelasan tadi. Ampun. Ya, jadi Bang Hardi, pandemi atau COVID-19 ini ya madrasah, kalau bahasa saya ya madrasah untuk semua. Kita masuk di madrasah ini tau'an atau karhan kalau bahasa Al-Quran, dalam keadaan rela maupun gak rela kita masuk di sini gitu loh. Jadi kita terdadar gitu masuk di kawah ini untuk kemudian harusnya setelah 1,5 tahun sekolah yang namanya COVID-19 ini kita masuki, kita belajar di dalamnya, ya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kalau bicara tentang apa sih yang perlu kita tumbuhkan ya, kita bisa ambil. Pertama menurut saya adalah kesyukuran ya, kesyukuran bahwa di tengah-tengah ketidakpedulian dari banyak sekali kita ini terhadap yang namanya COVID-19, Allah masih takdirkan bahwa ternyata kita membaik dengan sangat cepat gitu. Jadi ini satu juga yang kalau dalam bahasa bahasa tasawufnya itu lutuf ya. Lutuf itu kelembutan. Jadi kita berdoa kepada Allah itu kan gini. Salah satu doa itu, Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Ya Allah, kami tidak minta untuk menolak takdirmu, tapi kami berharap ketika takdir itu menjumpai kami, terbentur sama kami, datang kepada kami berharap dia datang dengan lembut gitu. Jadi COVID-19 ini Allah kasih kelembutan untuk kita. Kalau kita lihat misalnya ya, tingkat dari ignorance kita ya kita tahu semua lah bagaimana ignorance, tahu kita apa. Ini mungkin bukan kayak begini, wajah Indonesia akan jauh lebih tinggi tingkat kematian dan enggak. Tapi alhamdulillah kemudian turun. Itu menurut saya kalau dari pandangan kita sebagai umat beragama itu rahmat Allah, kasih sayang Allah gitu. Cuman jangan terlalu sering minta privilege lah dari Allah gitu ya. Kalau terlalu sering minta ntar repot jadinya gitu. Ini privilege terakhir lah gitu. Setelah ini harus jadi orang yang lebih baik. Nah karena itu praktik-praktik kita di ruang sosial, di ruang publik ya, mau pelajaran apa lagi gitu untuk kita saling menyayangi satu sama lain, untuk menghormati satu sama lain, untuk membantu satu sama lain gitu ya. Yang lebih dari yang kita dapatkan dari COVID-19 ini. Karena itu ya mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai bangsa yang lebih empati ya, sebagai bangsa yang lebih berlapang dada satu sama lain, dan dengan demikian kita majunya itu maju yang dinikmati oleh semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jangan banyak-banyak minta privilege dan bisa menjadi lebih baik setelah madrasah COVID ini berlalu. Terakhir, Tuan Guru, September ceria. Nah itu. Jadi jadi menurut saya beginilah, kalau udah September ini kan bahkan bukan hanya
urusan apa ya, suasana kebatinan ya, tapi juga apa katanya bahkan ekonomi juga ya Mas Iman ya, atau ada semacam apa gitu ya, rasa pesimis atau apa, Ya, kekhawatiran. Iya, kalau saya sih sebagai orang Muslim itu kan Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu sangat suka kepada optimisme dan hal-hal yang membesarkan hati. Ya, jadi karena itu yuk kita rame-rame ganti menjadi September ceria. Ceria, September yang baik, yang berkah untuk kita semua. Ya, udah sejak lebih dari 20 tahun yang lalu itu dikampanyekan oleh Vina Panduwinata. September ceria. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Jangan lagi trauma dengan bulan September. September ceria. Terima kasih Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Firno Muhdi. Jadi Rektor Hamzwali Selong ya, dari Islam. Hamzan Wadi. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Dr. Iman Sukumar dan terima kasih FEMer semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang optimal dari perbincangan kita kali ini. Dukung terus FM Station dengan memberikan subscribe, lalu memberikan like dan tuliskan komentar di bawah atas perbincangan ini. Juga sebarkan kepada semuanya karena yang disajikan tadi benar-benar penting. Sekali lagi terima kasih. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.